pagi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Shalom, salam Patunggilan. Pagi ini kembali kita bersama-sama bersatu hati untuk mendengarkan Sapa Pagi yang bertemakan menjadi pelaku firman, bukan pelupa firman. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bahan bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-22 sampai dengan 25. Yakobus 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak Ibu, dari bacaan tadi, kembali mari kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kalau yang biasa kita dengar selama ini adalah pelaku firman versus pendengar firman. Jadi kalau kita sambungkan dengan tema Sapa Pagi kita hari ini, kayaknya sih kata pendengar lebih cocok diganti dengan kenyataan yang ada. Pendengar ini kayaknya harus segera diganti dengan kata pelupa. Karena ya memang sewajarnya ini yang mendengar kan Bapak Ibu. Normalnya kan kita ini ya mendengar gitu kan. Jadi sehari-hari juga kita mendengar, firman Tuhan juga kita mendengar. Mau tidak mau kita pasti mendengar. Lah kalau konteksnya sudah mendengar dan tidak mengingat atau melakukan, berarti kata pelupa firman ini yang kayaknya lebih cocok kita gunakan. Jadi lebih cocok pelupa firman daripada pendengar firman gitu ya. Jadi setelah mendengar terus tidak mengingat atau tidak melakukan. Jadi kita ganti kata mendengar dengan pelupa. Jadi mendengar itu pasti, tetapi pilihannya ada dua, mau melupakan atau melakukan. Coba mari kita hayati sebentar Bapak Ibu. Apakah selama ini kita adalah seorang pelupa firman? Kita setiap hari Minggu pergi ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, bahkan mungkin tidak hanya hari Minggu saja, tetapi di dalam keseharian kita bisa dengan mudah mengakses YouTube untuk mendengarkan firman Tuhan. Sambil masak, dengerin firman Tuhan. Sambil nyapu, dengerin firman Tuhan. Sambil bersih-bersih, dengerin firman Tuhan. Jadi dalam keseharian kita bisa mudah banget mengakses YouTube untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi hanya berhenti di situ. Kita hanya mendengarkan saja, tetapi terus kita lupakan. Baik lupa secara tidak sengaja atau malah kita sengaja. Jadi lali opo pancen ngelali. Tapi memang seperti bacaan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca kembali di ayat yang ke-22. Pada ayat yang ke-22 berbunyi, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi di sini kita garis bawahi kalimat menipu diri sendiri. Mari kita
mencoba mendalami hal ini, menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri itu sama dengan orang yang munafik. Bisa kita gambarkan seperti di mana seseorang berpikir dan berperilaku seolah-olah sedang melakukan hal yang benar. Padahal sebenarnya kita tahu bahwa itu tuh hal yang salah, hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Ini berarti kita sedang menipu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Contohnya saja saat kita menerobos lampu merah di jalan dengan dalih, nggak masalah, jalannya lo lagi sepi kok. Atau misalnya, ini saya sedang terburu-buru. Atau, sebenarnya itu tadi tuh lampunya tuh masih hijau, jadi saya terlanjur ngegas. Tiba-tiba merah. Jadi ya nggak apa-apa lah, saya nerobos-nerobos dikit gitu. Jadi seakan-akan kita mencari pembenaran. Padahal sebenarnya kita tahu kalau itu tuh adalah hal yang salah. Jadi ini sama saja seperti kita menipu diri kita sendiri. Terkadang kita merasa cukup dan mungkin merasa mempunyai tingkat kerohanian yang tinggi hanya karena kita rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Saya sudah khatam Alkitab, saya sudah ikut PTWG 5 kali, saya setiap Rabu pagi selalu ikut doa pagi, saya Kamisan nggak pernah absen. Namun, apakah kita mengambil tindakan nyata untuk melakukan firman dalam keseharian kita? Bahkan dalam hal-hal kecil, seperti contohnya tadi sekalipun. Atau sering kita juga menyadari mana-mana saja tindakan kita yang sesuai dengan kebenaran dan pengajaran iman Kristiani, tapi kita tidak berbuat apa-apa. Hanya sadar mana tindakan yang benar, tetapi tidak benar-benar melakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang merasa sudah beriman atau bertumbuh secara rohani, tapi kehidupan kita malah tidak mencerminkan kebaikan dari ajaran firman Tuhan. Kita tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Bapak Ibu, selanjutnya mari kita bahas mengenai kata pelaku atau orang yang melakukan, wong sing ngelakoni. Dan yang paling susah itu kan memang sebenarnya melakukan ya Bapak Ibu. Dan ini menjadi hambatan terbesar bagi kita, melakukan atau sebagai pelaku. Jadi mendengar itu gampang, ngomong itu gampang, tapi ngelakoni sing angel, melakukan yang susah. Bapak Ibu, selalu ada ganjaran dari setiap apa yang kita lakukan. Bahkan sebenarnya ada yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu hal. Ada dua hal yang mendasari atau menggerakkan kita dalam berperilaku, yaitu pleasure and pain atau kesenangan dan rasa sakit. Sebuah kesenangan atau malah rasa sakit yang dapat menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu hal. Inilah yang sebenarnya dapat kita gunakan Bapak Ibu sekalian dalam melakukan firman Tuhan. Kita ini selalu digerakkan oleh hadiah atau ganjaran atau hadiah gitu ya, yang akan kita terima setelah melakukan sesuatu. Contohnya sekarang banyak pelari atau orang-orang yang suka lari gitu ya. Meskipun capek ya Bapak Ibu lari itu, atau mungkin bapak-bapak di sini banyak yang suka ini goes gitu ya. Ada komunitas goesnya setiap hari Sabtu pagi goes gitu ya. Nah Bapak Ibu, meskipun goes atau lari itu kan capek gitu ya, tapi para pelari atau para penggoes ini merasakan dampak yang bagus setelah rutin menjalaninya. Jadi tubuh yang fit untuk melakukan aktivitas sehari-hari, lebih sehat, lebih segar, lebih enteng, dan lain sebagainya. Nah, ganjaran atau hadiah setelah rutin lari tersebut yang membuat
orang-orang ini bergerak dan mau capek-capek untuk lari, untuk goes gitu ya, karena sudah merasakan efeknya. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai yang sudah dirasakan. Sama halnya misalnya kita sering, ini secara negatifnya ya Bapak Ibu, sama halnya misalnya kita sering punya kebiasaan menggosip atau membicarakan orang lain dengan dalih sharing. Mungkin setelah sharing gitu merasa plong, merasa jadi lebih bersemangat menjalani hari karena menganggap kalau gosip itu adalah kebutuhan pokok, misalnya gitu ya. Padahal kita tahu kalau itu tuh salah gitu. Salahnya di mana? Ya karena kadang kalau gosip itu kan diberi bumbu-bumbu supaya lebih seru. Nah, jangan ya Dek ya. Jangan menipu diri sendiri. Kalau tahu itu salah, ya jangan dilakukan. Kalau tahu itu benar, lakukanlah. Ada baiknya kita juga harus merumuskan hal-hal apa saja yang dapat menggerakkan kita kalau kita melakukan kehendak firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita cermati di ayat yang ke-25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Hukum yang sempurna di sini merujuk kepada firman Tuhan atau hukum Kristus, yaitu ajaran dan perintah-perintah yang disampaikan. Dianggap sempurna karena memberikan arahan hidup yang lengkap dan tidak cacat, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, dari hubungan dengan Allah hingga hubungan dengan sesama. Kata meneliti berarti lebih dari sekedar mendengar sepintas, melainkan benar-benar merenungkan, mempelajari, dan menggali maknanya. Ini menggambarkan sikap yang tekun dan penuh komitmen terhadap firman Tuhan, bukan hanya sekedar membaca tanpa memahami. Dan memang nampaknya kita harus secara pribadi menemukan makna dan menggali makna mengapa kita menjadi pelaku firman, mengapa kita perlu untuk menjadi pelaku firman, hal apa yang mendasari kita untuk menjadi pelaku firman. Bapak Ibu, hendaklah selalu kita merenungkan agar masalah konsistensi kita dalam menjadi pelaku firman tetap selalu terjaga, dan kita akan selalu menemukan kesenangan dalam setiap langkah menjalankan ajaran Tuhan. Jadikan pelaku firman ini sebagai hobi yang menyenangkan dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak hanya hobi mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita juga hobi menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kan keren ya Bapak Ibu kalau ditanya sama orang, hobinya apa? Oh, hobi saya sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati berdoa. Kembali kami datang ke dalam tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau pada kesempatan pagi hari yang indah ini, Engkau boleh mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang tidak henti di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Engkau telah memberi kami kesehatan, kebahagiaan, dan kecukupan di dalam keseharian kami. Pada pagi hari yang indah ini ya Tuhan, kami berdoa, kami memohon, ajar kami untuk senantiasa mampu melakukan firman Tuhan di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan. Kami tidak hanya sekedar rajin mendengarkan firman-Mu, tapi ajar kami juga rajin menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Baik di lingkungan pekerjaan kami, lingkungan pelayanan kami, maupun lingkungan kami bermasyarakat. Kiranya Engkau berkati setiap kami, Engkau ingatkan setiap kami apabila kami lupa untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan, mendoakan saudara-saudara kami yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi yang kurang sehat. Kiranya Engkau jamah, Engkau angkat setiap penyakit di dalam tubuhnya,
dan Kau gantikan dengan kesehatan yang sempurna, agar saudara-saudara kami ini bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau senantiasa melindungi dan menjaga kami dari segenap hal yang buruk dan tidak baik. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami. Hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Patunggilan.